Halo guys, balik lagi nih sama Tejo. Nah, bagi kalian penonton baru, bisa kali di-subscribe. Kali ini Tejo akan membahas tentang seputar cuan nih cuy. Pasti di sini pada suka kan sama duit. Perlu digarisbawahi, di sini kita sama-sama belajar ya guys, bukan untuk menggurui dan semacamnya. Nah, kali ini Tejo akan membahas tentang dolar. Mengapa sih mata uang dolar selalu menjadi acuan nilai mata uang? Penggunaan dolar sebagai acuan kurs mata uang di Indonesia bukan tanpa alasan, melainkan memiliki akar sejarah yang dalam dan melibatkan faktor-faktor penting seperti ekonomi, keuangan, dan geopolitik. 1. Sejarah dan peran dolar. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengalami pemulihan ekonomi yang signifikan. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama yang selamat dari perang memainkan peran sentral dalam pembentukan tatanan keuangan pasca perang. Pada konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, negara-negara utama sepakat untuk mendirikan sistem keuangan internasional yang baru. Dalam sistem ini, dolar Amerika Serikat diakui sebagai mata uang cadangan dunia dan nilai tukarnya dihubungkan dengan emas. Sebagai hasilnya, negara-negara peserta setuju untuk menetapkan nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar yang pada gilirannya memiliki nilai tetap terhadap emas. Dalam kerangka sistem Bretton Woods, dolar menjadi pusat transaksi internasional dan cadangan mata uang. Negara-negara lain menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar, dan dolar itu sendiri dapat diubah menjadi emas oleh pemerintah Amerika Serikat dengan nilai tetap. Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menukarkan dolar dengan emas, mengakhiri secara efektif keterkaitan langsung antara dolar dan emas. Keputusan ini dikenal sebagai Nixon Shock dan menandai berakhirnya standar emas dolar. Meskipun tidak lagi diikat langsung dengan emas, dolar tetap menjadi mata uang cadangan dunia yang dominan. Banyak negara dan lembaga internasional menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar. Dolar juga menjadi mata uang yang dominan dalam perdagangan internasional, menjadi standar transaksi untuk banyak komoditas dan bisnis internasional. 2. Stabilitas dan kepercayaan. Dolar Amerika Serikat dikenal karena stabilitas ekonominya. Meskipun mengalami fluktuasi, ekonomi Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk pulih dengan cepat dari krisis ekonomi dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam jangka yang panjang. Faktor-faktor ini memberikan keyakinan kepada pelaku pasar terhadap nilai dan stabilitas dolar. Kebijakan moneter yang konsisten oleh Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, telah berkontribusi pada stabilitas mata uang. Langkah-langkah seperti pengaturan suku bunga, kebijakan inflasi yang terkendali, dan respon yang cepat terhadap kondisi ekonomi membantu memelihara kepercayaan terhadap dolar. Dan dolar menikmati tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan pelaku pasar, lembaga keuangan, dan pemerintah di seluruh dunia. Kepercayaan ini tercermin dalam penggunaan dolar sebagai mata uang cadangan oleh banyak negara dan lembaga internasional. Selain itu, instrumen keuangan seperti obligasi dan surat utang denominasi dolar sering dianggap sebagai investasi yang aman dan stabil. Dolar sering dianggap sebagai pelabuhan aman selama periode ketidakpastian ekonomi global. Ketika terjadi krisis atau goncangan ekonomi di berbagai belahan dunia, investor cenderung mencari perlindungan dalam aset-aset denominasi dolar karena persepsi bahwa dolar adalah mata uang yang stabil dan dapat diandalkan. Sistem keuangan Amerika Serikat yang berkembang, infrastruktur keuangan yang kuat, serta kestabilan politik dan hukumnya semuanya berkontribusi pada kepercayaan terhadap dolar. Ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk transaksi bisnis internasional dan penyelesaian perdagangan. Karena posisi ekonomi dan keuangan yang kuat, kebijakan ekonomi Amerika Serikat dapat memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan global. Ini dapat memperkuat keyakinan pada dolar sebagai mata uang yang memiliki pengaruh global. 3. Transaksi internasional dan ekspor impor. Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang preferensi dalam transaksi internasional, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Banyak kontrak dan transaksi internasional dihargai dan dihitung dalam dolar untuk menghindari resiko fluktuasi nilai tukar. Kurs mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan karena faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan ketidakstabilan politik. Dolar memiliki tingkat likuiditas yang tinggi di pasar keuangan internasional. Ini membuatnya lebih mudah diterima dan diperdagangkan secara global. Pelaku bisnis dapat dengan cepat dan mudah mengkonversi dolar ke mata uang lain atau sebaliknya, memfasilitasi transaksi lintas batas.
Dolar memberikan kejelasan dalam penetapan harga karena nilai tukarnya yang stabil dan diakui secara luas. Ini membantu dalam negosiasi kontrak ekspor dan impor, serta memudahkan pemahaman antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Banyak komoditas seperti minyak, emas, dan logam lainnya dihargai dalam dolar. Oleh karena itu, menggunakan dolar sebagai mata uang pembayaran dalam perdagangan internasional dapat menciptakan keterkaitan harga yang konsisten dengan harga komoditas global. Dolar sering digunakan dalam sistem pembayaran internasional, termasuk letter of credit dan metode pembayaran lainnya. Penggunaan dolar mempermudah proses penyelesaian transaksi dan mengurangi resiko terkait dengan perbedaan peraturan dan kebijakan keuangan antar negara. Mungkin masih banyak faktor lainnya yang menjadi alasan mengapa dolar menjadi acuan pertukaran nilai mata uang. Dengan demikian, penggunaan dolar sebagai acuan kurs di Indonesia bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga mencerminkan realitas kompleks dalam hubungan ekonomi global dan kebijakan keuangan nasional. Ada yang ingin dibahas lagi? Kita bersama-sama yuk di Monitor Solution.